Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Informasi yang pertama, memburuknya kasus COVID-19 di Indonesia membuat warga negara asing berbondong-bondong pergi meninggalkan Indonesia. Setelah Jepang, kini warga Taiwan pun dilaporkan akan pergi dari tanah air. Setidaknya 90 lebih pebisnis dan ekspatriat asal Taiwan telah memesan kursi pada penerbangan charter per 28 Juli mendatang. Diketahui mereka memesan pesawat Batik Air untuk kembali ke Taiwan. Hal ini dikonfirmasi oleh Ko Chang-shin, Kepala Pusat Pelayanan terkait penanganan COVID-19 untuk warga Taiwan di Indonesia yang didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia Taiwan atau ITCC. Bahkan organisasi pun menyarankan agar seluruh warga senior Taiwan di Indonesia kembali ke negara asal mereka. Berdasarkan data ITCC, per periode 6 hingga 12 Juli, sudah ada 72 warga Taiwan yang terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia. 10 orang pulih, sementara 4 orang meninggal dunia. Hal ini menambah total angka kematian warga Taiwan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 dengan total 8 orang. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akhirnya memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization kepada sejumlah obat yang mendukung penanganan terapi COVID-19. Termasuk diantaranya adalah obat ivermectin yang sempat ramai di publik. Dalam surat edaran BPOM tentang pelaksanaan distribusi obat dengan persetujuan penggunaan darurat disebutkan ada sejumlah obat yang mendukung penanganan terapi COVID-19. Di antaranya obat yang mengandung remdesivir, favipiravir, oseltamivir, kemudian imunoglobulin, ada ivermectin, ada tocilizumab, ada juga azithromycin dan juga dexamethasone. BPOM menilai perlu adanya mekanisme pemantau ketersediaan obat demi mendukung penanganan terapi COVID-19. Hal ini disepakati oleh Kementerian BUMN yang sebelumnya telah meminta persetujuan penggunaan darurat dari BPOM secara resmi untuk obat ivermectin. Iya, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia kini menyita perhatian dunia. Bagaimana tidak, karena Indonesia saat ini menduduki posisi pertama dengan penambahan jumlah kasus tertinggi di dunia. Dan di tengah situasi ini, negara-negara pun akhirnya beramai-ramai memberikan bantuan perlengkapan medis untuk penanganan pandemi di Indonesia. Nah, kemudian apa saja bantuan yang telah kita terima? Mari kita simak. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan bantuan yang diterima oleh Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 mulai tiba di Indonesia per Kamis 15 Juli 2021. Tidak hanya negara asing, pihak swasta pun turut membantu. Adapun bantuan datang salah satunya dari Singapura melalui Temasek Foundation dan berbagai pihak swasta seperti Shopee Singapura. Selain itu, bantuan juga datang dari lokal seperti Gojek Indonesia, Halmahera Persada, dan juga perusahaan lainnya. Adapun bantuan ini berupa oksigen concentrator, ada portable oksigen, kemudian ada juga pasokan medical protective, finger pulse oximeter, ada heating breathing pipe set, hingga consumable air filter. Ya, informasi terakhir yang menjadi perhatian para pembaca cnbcindonesia.com adalah Bank Indonesia khawatir pada kondisi ekonomi kuartal ketiga 2021 seiring dengan bertepatan dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat. Nah, lantas seperti apa sebetulnya kekhawatiran dari Bank Indonesia dan juga pemerintah terhadap perekonomian yang kembali dihantam pandemi pada tahun ini? Memasuki kuartal ketiga, pemerintah menerapkan PPKM Mikro Darurat. Hal ini berpotensi membuat ekonomi pincang bahkan mati suri. Apalagi pembatasan kegiatan masyarakat harus dibayar mahal oleh pemerintah. Dengan adanya hal ini, Bank Indonesia pun merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 sebesar 3,8%. Padahal sebelumnya BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,1 hingga 5,1%.
Sementara tidak jauh berbeda dengan Bank Indonesia, pemerintah di bawah Menteri Keuangan pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 3,7 hingga 4,5% dari sebelumnya berada di kisaran 4,3 hingga 5,3%. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini dan berikut